Baik. Kemudian selama ini ya, kalau Anda rasakan ada kesulitankah atau kendala ketika mengatur peran-peran Bu Reni ini kan macam-macam ya. Mungkin harus ngurus suami ketika sakitnya juga. Kemudian anak menjalankan usaha, bagaimana ini? Iya. Alhamdulillah anak-anak saya juga sangat mendukung, keluarga, suami juga. Kita semua ya, apa ya Pak, bisa bareng-bareng gitu loh. Anak-anak juga ngurus rumah juga bisa. Terus pas saya ada kerjaan kayak gitu, tetap kerja sama keluarga itu ada gitu. Ya. Baik. Teman-teman, itu tadi sedikit tentang sosok Bu Reni Sri Romawati, peka atau perempuan kepala keluarga Salwatas Kediri. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau tanya-tanya boleh ya Bu ya, sharing begitu sifatnya ya. Bagaimana untuk menjadi seorang perempuan yang tangguh, perempuan yang hebat, menjadi kepala keluarga. Biasanya kan suami yang menjalankan fungsi ini, tapi Bu Reni sudah bisa menjalankan fungsi ini dengan baik. Putra berapa Bu? 6. Wow. Iya. 6. Luar biasa ini. Seorang perempuan kepala keluarga menghidupi 6 orang anak. Paling kecil usia berapa Bu? 4,5 tahun ini. Wah, ini lebih repot dari yang saya kira ini. 4,5 tahun biasanya kan sangat aktif, kemudian masih belum mandiri sepenuhnya ya. Tapi bisa Pak, alhamdulillah pun ngikutin yang gede-gede itu. Iya. Paling besar usia? Usia 16 tahun. Oh, setidaknya sedikit banyak bisa membantu ya. Iya. Baik. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita teman-teman, masih bersama DP2KB P3A Kabupaten Kediri. Perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga dan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, perempuan tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga kepala keluarga. Kepedulian dan ketulusan mampu membentuk keluarga yang kuat. Anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi mandiri dan berkarakter. DP2KB P3A Kabupaten Kediri hadir sebagai pendamping dan pelindung perempuan dan anak, fasilitator pemberdayaan perempuan kepala keluarga, penyedia edukasi, pelatihan dan penguatan ekonomi, serta penggerak lingkungan yang ramah perempuan dan anak. Dipersembahkan oleh DP2KB P3A Kabupaten Kediri. Radio Andika. Kita masih berbincang bersama DP2KBP3 Kabupaten Kediri, teman-teman, menghadirkan narasumber Bu Reni Sri Romawati, peka, perempuan kepala keluarga Salwates Kediri. Kita bisa sharing atau sedikit banyak belajar dari sosok Bu Reni ini yang menjadi kepala keluarga, harus menghidupi keluarga, membackup ekonomi, karena memang suami juga ada keterbatasan, mengingat pernah sakit, lalu kondisinya juga tidak bisa menjalankan fungsi mencari nafkah secara sepenuhnya. Mungkin demikian kira-kira Ibu ya. Bu Reni sendiri, bagaimana awalnya bisa terjun dalam usaha kuliner atau bikin kue-kue dan masakan tadi Bu? Itu tadi awalnya saya cuma pesen nitip di warung jualan sayur dulu pertamanya. Tapi kalau nggak lahir dari passion atau dari hati hobi kita aja. Agak sulit karena hobi ya latar belakangnya ya. Terus suka praktek-praktek lihat YouTube gitu loh Pak. Iya. Ini akhirnya dikembangkan ya. Iya. Apa yang biasanya menjadi pesanan dari Bu Reni? Masakan-masakan apa yang menjadi kekhasan? Yang lebih sering itu ke kue basah. Kue basah? Iya. Itu biasanya ke warung-warung atau ke acara instansi gitu biasanya? Pesanan ke acara-acara niku mau. Acara-acara? Iya. Baik. Kita ke gatekeeper ya teman-teman. Sofi?
Mbak Yuyun warga Kerancangan, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri menginformasikan listrik masih padam sejak malam imbas adanya kabel listrik yang tertimpa pohon di wilayah Kerancangan kemarin. Saya sudah teruskan ke Bu Vivi Islamiyah, manajer PLN ULP Kediri Kota, dan sudah monitor segera mengirimkan petugas untuk ke lokasi untuk melakukan penanganan. Semoga lekas bisa terselesaikan dan listrik bisa menyala kembali. Alhamdulillah, baru saja hamba Allah di Durenan Trenggalek mengirimkan bukti transfer untuk mengikuti program sosial Radio Andika. Terima kasih, semoga berkah selalu. Geser ke Ayah. Bu Lestiana di Ngancar Kediri, bagaimana menjadi seperti Bu Reni yang bisa menjadi mitra DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri sehingga bisa mengembangkan usahanya. Bu Desi di Sumbergempol Tulungagung, bagaimana cara marketingnya? Apakah juga disupport dengan promo melalui media sosial? Baik. Ada beberapa pertanyaan, Bu Reni mungkin bisa langsung ditanggapi. Kalau pengen seperti Bu Reni, ini seperti apa dulu prosesnya bisa menjadi mitra dari DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri? Dulu jenengan daftar atau seperti apa? Kayak dapat bantuan dari ibu-ibunya ini. Oh, dari DP2 KBP Iya. 3A dapat bantuan. Bantuannya seperti apa awalnya jenengan dulu? Pertama kan dari pelatihan itu ya Bu. Dari pelatihan-pelatihan. Ya, terus berkembang. Terus berlanjut sampai sekarang ini. Dari dalam pembinaan dari dinas ya. Iya. Oh, seperti apa bentuk pendampingan selama ini? Selain pelatihan, adakah yang lain? Iya, ada bentuk bantuan alat kayak gitu Pak. Oh, alat masak gitu Iya. maksudnya? Untuk kebutuhan mengembangkan usaha. Iya, buat usaha ini butuhnya alat apa gitu. Kayak gitu. Dulu apa ya, daftar dulu atau seperti apa awalnya bisa digandeng oleh dinas waktu itu jenengan? Iya. Jenengan kan yang merasakan dulu itu. Iya. Jadi waktu itu ikut pelatihan-pelatihan dari dinas ya. Iya. Kemudian langsung karena udah cocok ini kayaknya punya potensi dikembangkan itu ya. Iya. Kemudian cara marketingnya, jenengan seperti apa sih Bu? Nah, Pemasaran produknya ini. dari mulut-mulut gitu, cuma aku pesan di sini loh gini, terus saya pasang status di WhatsApp kayak gitu. Kalau online saya belum ngerti kan, dan nggak ngerti Iya, iya. Facebook apa gitu, belum belajar Pak. Oh, itu Pak. Kayaknya putranya yang besar tadi bisa ya diajak paling nggak nanti untuk mengembangkan itu ya. Iya iya. Iya, iya. Nanti ada pendampingan dari dinas juga ya Bu ya. Dari dinas ada juga di ini sebenarnya. Baik, teman-teman bisa sharing juga. Mungkin punya pengalaman serupa. Ada kasus-kasus di luaran sana Bu Reni sampai perceraian karena suaminya menurut saya mungkin dianggap tidak bisa memenuhi harapan ekonomi yang tidak bisa berkembang lah, atau ekonomi yang kurang, istrinya menuntut bercerai. Kalau Bu Reni bisa tangguh seperti ini bahkan menjadi kepala keluarga, apa yang menjadi kunci atau resepnya Bu? Kalau itu mungkin dari tekad Pak ya. Tekad. Iya, mungkin kan seperti itu. Saya itu punya tekad, saya harus apa ya? Anak-anak itu harus tetap maju, tetap bisa sekolah sampai besok jadi orang-orang sukses gitu Pak. Jadi itu jadi semangat, lebih saya itu bersemangat dan punya tekad kayak gitu. Iya, anak-anak kembali lagi ke anak lagi. Kalau soal perceraian alasan ekonomi itu mungkin udah alasan kebanyakan ya kayak gitu Pak ya, mungkin dari ekonomi. Tapi sebenarnya kalau ekonomi itu tergantung kita yang ngejalanin. Kita itu harus punya apa ya? Kalau ekonomi jadi alasan perceraian itu banyak ya. Banyak yang akan cerai karena ekonomi, tapi kita harus lebih ngerti, harus saling mendukung, saling kita apa ya, saling dukungan keluarga itu penting banget Pak. Iya. Waktu itu bagaimana panjenengan menjalin komunikasi dengan suami? Masalah ekonomi, masalah semacam ini kan sensitif ya. Iya. Bagaimana panjenengan waktu itu Bu?
Ya saya tanya sama suami, "Mama saya usaha kayak gini, gimana ya?" "Iya nggak apa-apa, saya dukung," kayak gitu. Mm. Terus kayak gini kita terus saling membantu. Kita juga sekeluarga, anak-anak juga yang paling kecil tuh udah bisa bantu-bantu, Pak. Mau bungkusin kue, nganu gitu udah bisa semua. Oh. Kita itu saling bantu, saling dukung, saling menyemangati, kayak gitu. Nah, membina atau mendidik anak yang banyak, 6 tadi ya. Iya, Ini luar biasa bagi saya karena tidak semua orang mampu. Punya anak 1 atau 2 saja sudah kewalahan ya. Ini Bu Reni anaknya 6, ada yang masih kecil 4,5 tahun. Iya. Bagaimana cara-cara mendidik mereka sehingga menjadi orang-orang atau pribadi yang hebat? Ya dari rumah kita ajak kerja bareng-bareng, mulai hal-hal kecil, pekerjaan rumah kayak gitu kita ajak bareng-bareng. Kalau saya pas ada pesanan gitu saya ajak bantu-bantu biar sambil belajar gitu loh Pak. Sambil belajar, oh mamanya kerjanya gini, oh cara bikin ini kayak gini gitu biar saling tahu. Oh kerja cari uang tuh seperti ini, repotnya gini, susahnya gini, biar saling tahu aja. Tapi anak-anak saya itu alhamdulillah saling ngerti banget. Ya. Oh, Iya, enak sekali ya. udah mandiri, bahkan yang kecil itu udah bisa Pak. Laki-laki perempuan yang kecil? Laki-laki. Laki-laki. Iya udah bisa bantuin apa gitu. Kadang-kadang kan suka ya namanya anak-anak ya. Iya. Mungkin menolak atau dorongan bermain dan sebagainya. Misalnya menolak perintah gitu misalnya. Bu Reni pernah marahin anak? Udah biasa itu Pak. Ibu-ibu semua sama. Iya, iya. Iya sama aja ibu. Tapi akhirnya bisa berhasil ya mengelola mereka di masing-masing pribadi 6 orang anak ini ya. Luar biasa. Nanti kita lanjutkan sharing kita teman-teman, bisa terus berbagi dengan kami dan mengikuti perbincangan bersama dengan DP2 KBP 3 Kabupaten Kediri. Hari ini menghadirkan narasumber Bu Reni Sri Rohmawati sebagai PK atau perempuan kepala keluarga asal Wates Kabupaten Kediri. Perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga dan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, perempuan tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga kepala keluarga. Kepedulian dan ketulusan mampu membentuk keluarga yang kuat. Anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi mandiri dan berkarakter. DP2KB-P3A Kabupaten Kediri hadir sebagai pendamping dan pelindung perempuan dan anak, fasilitator pemberdayaan perempuan kepala keluarga, penyedia edukasi, pelatihan dan penguatan ekonomi, serta penggerak lingkungan yang ramah perempuan dan anak. Dipersembahkan oleh DP2KB-P3A Kabupaten Kediri. Radio Andika. Anda bisa mengikuti live perbincangan ini di Andika TV yang ada di Facebook AG243 teman-teman. Bisa juga berinteraksi dengan narasumber Bu Reni sebagai PK atau perempuan kepala keluarga asal Wates Kabupaten Kediri. 08113454.000, 08113454.000, atau tuliskan di kolom komentar tayangan Andika TV. Ke gatekeeper Ayu. Bu Saida Nurmala, titip salam untuk Bu Reni, salam seperjuangan karena bernasib sama. Dari Bu Vivi Islamiyah, manajer PLN ULP Kediri Kota, merespon laporan dari Bu Yuyun terkait adanya pohon tumbang di Dusun Ngerancangan Gura yang tadi disampaikan atau dilaporkan ya berdampak pada listrik padam sekitar 5 rumah saja, siap akan langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Pak Sigit dari Malang arah Kediri, posisi saat ini masih sampai di sekitaran Ngeprih Pujon. Untuk arus lalu lintas 2 arah ramai lancar, dominasi roda 2. Oke, geser ke Sofi. Mbak Rati di Mojoroto Kota Kediri, ini tips untuk bisa menjalani peran ganda supaya tetap semangat itu bagaimana? Kemudian ada Mbak Nika di Tulungagung, berapa lama waktu untuk kemudian bisa sampai saat ini
berdamai untuk akhirnya menjalani peran ganda, menjadi ibu rumah tangga, juga menjadi seorang kepala keluarga. Baik, Bu Reni silakan ditanggapi. Gimana tips menjalani peran ganda ini? Iya. Awalnya dulu kalau diingat-ingat ya, kalau dibilang berat ya berat, tapi kalau kita jalani langsung ya tetap bisa aja. Ternyata kenyataannya sampai saat ini ya tetap jalan dan bisa mencukupi lah kebutuhannya anak. Tetap bisa sekolah, makan tiap hari tetap bisa. Terus apa ya, kebutuhan rumah alhamdulillah masih bisa di handle. Belum lagi biasa mendampingi anak belajar mengerjakan PR, ini kan sulit juga. Sementara waktu itu misalnya pesanan banyak. Iya. Gimana ini Bu? Kalau itu ya, kalau pas ada pesanan ya anak-anak belajarnya mandiri. Ada yang rewel mungkin si kecil, ya namanya anak ya. Enggak, kalau pas ada pesanan tuh anak-anak nggak ada Pak yang Ma mau ini mau itu. Rewel Bu, nggak misalnya ada. bodoh nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya temennya main kan di rumah udah banyak. Oh iya. Ini yang ya Allah menjalankan itu semuanya dengan baik ya. Iya, Jadi saling melengkapi mungkin ya. Kalau Iya, memang mungkin gitu. kondisinya nggak repot, baru mungkin rewel. iya tahu aja anak-anak itu. Iya luar biasa. Kemudian berapa lama waktu itu dengan kan ada proses transisi ya, merasa dulu waduh, biasanya dulu suami mungkin Iya. yang harus bekerja banting tulang. Nah sekarang giliran Bu Reni, ini butuh berapa lama akhirnya bisa menikmati peran-peran ganda ini Bu? Ya itu mungkin proses langsung hari-hari aja Pak ya. Kalau diingat-ingat itu ya, kalau dipikir itu ya berat, tapi dengan dukungan keluarga juga anak-anak itu yang membuat saya tambah semangat dan kuat. Untuk kedepannya itu supaya lebih baik lagi. Lalu komunikasi dengan suami bagaimana Bu? Supaya terjalin baik. Biasanya kan ada kasus-kasus ketika istri bisa menghidupi atau punya power yang lebih dibandingkan suami akan berbeda. Istilahnya hormatnya kurang, kemudian juga keluarga juga sering berantem segala macam. Kalau Bu Reni bagaimana menjalaninya? Ini kalau itu mungkin masing-masing orangnya beda Pak ya. Kalau suami saya itu sangat mendukung. Kalau pas saya lagi repot ada pesanan gitu, suami saya ngurusin anak-anak kayak gitu bisa. Juga saling support juga membantu ya. Iya. Bu Reni nggak ada perasaan, wah saya yang nyari uang ya. Nggak ini." ada. Nggak ya? Ada. Mungkin ikhlas aja Pak mungkin. Demi anak, demi keluarga gitu aja. Baik. Itu adakah dulu fase-fase di awal ketika usaha ini ada semacam komplain dalam hati ini? Kenapa kok saya harus begini gitu? Ada nggak perasaan-perasaan seperti itu? Nggak ada mungkin Pak. Karena saya itu hobi juga, masak-masak, bikin apa gitu hobi. Jadi ya sesuai lah. Menjalani semuanya dengan menikmati gitu ya. Iya, dinikmati aja. Oke. Ya, teman-teman nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Anda masih bisa bergabung juga untuk sharing dengan Bu Reni Sri Rahmawati selaku PK atau perempuan kepala keluarga Salawates Kabupaten Kediri yang merupakan mitra dari DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri. Kita istirahat dulu sekarang.